Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin hari Kamis lalu materi yang sama dengan pagi ini judulnya. Selanjutnya hari Jumat itu saya ngisi parenting di sekolah luar biasa, di tempat anak kami sekolah gitu. Saya mendapatkan satu pelajaran besar karena pembicaranya tidak hanya saya, dari pengawas, dari orang dinas pendidikan, dan itu ternyata pernah ketemu dulu gitu. Beliau sempat jadi kepala sekolah sehingga pernah ketemu gitu ya. Ada satu pelajaran yang kemarin saya ceritakan, cuman jadi contoh ya. Jadi contoh untuk apa yang kemarin saya sampaikan, bahwa Luqman Al-Hakim sebelum menyampaikan wa idqala Luqmanu ya libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, sebelum Luqman menyampaikan kepada anaknya nasihat, ayat 13 kan seperti itu. Ayat 12 kan disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat 12 bahwa Luqman Al-Hakim itu termasuk orang yang punya hikmah, yaitu apa, yang senantiasa bersyukur. Selama ini bagaimana kita bersyukur pada anak-anak kita? Kemarin itu ada satu kisah yang disampaikan oleh pembicara kemarin itu, bahwa ada orang tua yang pas-pasan, dalam arti ya, qadarullah diberi titipan anak sipi. Saya menduga itu cerebral palsy gitu ya, karena beliau cuma menyebut singkatannya ya, sipi. Jadi nggak bisa apa-apa, hanya bisanya di kursi yang diikat. Jadi kemana-mana digendong, nggak bisa jalan. Dan ibunya ini sempat mengeluh kepada beliau gitu, saya kok diberi anak seperti ini gitu kan. Berarti ngeluh gitu kan. Nah, beliau akhirnya menceritakan bahwa anak ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecerdasan. Sampai akhirnya ada namanya olimpiade. Ya, olimpiade sains O2SN ya kalau di istilahnya di dunia teman-teman pendidikan itu, olimpiade sains itu ya. Dan ternyata menang gitu ya. Kadang terus dapat hadiah, dapat uang, dikumpulin tuh, sampai akhirnya itu dilatih sama Profesor Unsud ya, itu kan gede gitu, sampai akhirnya gede, dilatih lah sampai sama guru besar gitu ya, sampai juara terus lah. Akhirnya ketemu sama teman saya ini, Bapak beliau mau umroh katanya. Oh, spontan kan pertanyaan, emang kowe duwe duit itu? Saya mau umroh dan mau mengumrohkan orang tua saya, makdek gitu. Aku kok urung kepikiran ngumrohke wong tua aku, ki bocah malah wis ngumrohke wong tuane gitu ya. Emang kamu punya duit? Punya gitu, setiap lomba ditabung. Emang nggak dikasih? Enggak, Bapak Ibu nggak pernah minta, jadi tabung dan akhirnya ini tak untuk ngumrohkan orang tua.
Nggak hanya berhenti di situ. Ya, nggak hanya berhenti di situ. Karena pengurusan umroh kan ada visa macam-macam, sampai akhirnya pihak kedutaan itu penasaran karena ini kan disabilitas ya. Diminta, ini kan biasanya kalau ngurus visa kayak gitu kan nggak perlu datang kan, nggak perlu datang, kita selesai aja sama biro itu. Nah ini diminta datang, ya minta datang beneran. Ya jadi ini akhirnya bapaknya itu yang aktivitasnya berhenti karena memang harus digendong, berhenti kan, ya bisa kan artinya. Dari pihak sekolah itu dihubungin dari kedutaan untuk ngantar anak ini, karena ini yang gendong juga bapaknya ikut. Beneran kelihatan nyata gitu ya, bukan palsu, memang ini disabilitas, hanya geletak saja di mana? Di kursi gitu. Akhirnya biaya itu Mbak bayar. Dan bahkan mendapatkan satu bahasanya undangan ya, undangan gitu kan, ibaratnya itu sebagai bentuk undangan dari pemerintah Saudi gitu, sehingga biaya umrohnya malah nggak jadi. Dan nggak hanya itu, yang kemarin saya dapatkan informasi kemarin saat pekan kemarin itu, dan nggak hanya itu, ini dikawal sama askar gitu ya, dikawal, jadi kayak pejabat gitu, dan boleh masuk Ka'bah. Jadi selama ini yang mungkin dikeluhkan karena anaknya begini-begini, kalau itu akhirnya bisa diterima, Allah kasih keajaiban. Apalagi para ayah bunda yang diberikan anak-anak yang dalam tanda kutip Allah sempurnakan gitu ya, semua organ-organnya gitu ya, telinganya bisa untuk mau mendengarkan nasihat, misalnya apa gitu, matanya bisa melihat, maka ini dimanfaatkan benar-benar sebagai wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyayangi, untuk mencintai, untuk punya waktu, untuk main bersama, untuk makan bersama, dan seterusnya, nasihatin dan seterusnya, benar-benar totalitas mendidik, ngasuh. Karena ini anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau amanah ini dijaga, Allah akan kasih bonus-bonus yang indah, luar biasa. Ini sedikit cerita yang lalu. Sebenarnya ada cerita lain, tapi ini hanya nambahi kemarin. Jadi apa ini ujungnya? Ternyata keberhasilan Luqman Al-Hakim ini didahului dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarunia anak, sehingga ini benar-benar diopeni, sehingga ini benar-benar dirawat ya, diasuh, dididik yang sungguh-sungguh, dan ini akan membawa keberkahan bagi kita. Bagaimana sih kita ini bisa berlaku seperti itu? Memang ini ujungnya di hati ini. Kadang-kadang sebagian malu kan, malu punya anak seperti ini, karena nggak diakuin, entah dibuang, entah dititipin mana gitu ya, nggak ditampakkan gitu ya, misalnya gitu. Ini ada satu ayat yang mau saya bawa untuk hari ini gitu ya, menarik, kalau bagi saya ini menarik sekali gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma dhahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini insyaallah enggak asing ya. Insyaallah enggak asing gitu. Yang menarik di sini saya sampaikan, ada satu ayat yang
Ada pernyataan menarik dari para ulama itu surat Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, itu dan seterusnya. Itu sampai ada yang menyampaikan, Imam Syafi'i kalau salah, sekiranya Al-Quran itu isinya ayat ini saja, surat ini itu mencukupi. Nah, yang saya sampaikan itu Allah bersumpah dengan satu, yaitu waktu Al-Asr. Itu di setelahnya itu adalah sesuatu yang sangat besar. Setelah sumpah biasanya sesuatu itu besar sekali. Lah ini sumpahnya tidak hanya satu, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, itu satu tuh. Demi bulan apabila mengiringinya, dua. Demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, 4. Demi langit serta pembinaannya, 5. Demi bumi serta penghamparaannya, 6. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, 7. Sumpahnya sampai 7. Berarti selanjutnya apa yang Allah sampaikan selanjutnya setelah sumpah ini sesuatu yang besar sekali, dahsyat. Apa itu? Maka dia, di Allah telah mengilhamkan kepadanya, pada kita semua ini, jalan kejahatan dan ketakwaan. Dikasih mau jalan kiri, jalan jahat, jalan dosa, atau jalan ke kanan, jalan baik, kebaikan, ketakwaan. Itu ada kayak ilham aja. Dikasih rasa itu intinya ya, dikasih kecenderungan untuk berbuat baik atau kadang kecenderungan untuk tidak berbuat baik. Dan tentu kita ingin dominasi hidup kita kecenderungannya adalah berbuat baik, yang akan mengantarkan kita menuju surga. Karena kalau cenderungan berbuat baik berarti amal-amal yang dikerjakan amal-amal baik, tapi ujungnya ini dari mana? Dari hati. Selanjutnya ayat menyampaikan, Allah menyampaikan, sungguh qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Udah sumpah terus sungguh gitu. Berarti sesuatu yang besar sekali. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kecenderungan, agar ilham yang Allah berikan berupa kebaikan itu kita tangkap, agar kita lebih condong untuk berbuat baik kepada pasangan kita, pada anak-anak kita dan masyarakat. Kita condong untuk senantiasa beramal-amal soleh, supaya kita tidak melakukan amal-amal yang dosa, meminimalisasi dosa. Ilham atau kecenderungan berbuat dosa itu bisa direm. Apa itu? Kita mensucikan jiwa. Beruntung kalau kita mau mensucikan jiwa, sehingga nanti dorongannya dorongan yang baik-baik. Tapi kalau kita mengotori jiwa, dorongannya ke kiri. Sehingga sama anak ya kadang malah marah-marah, sama pasangan ya kurang bersyukur, kurang sabar, dan seterusnya. Ya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, setelah bersumpah dengan makhluknya agar memperhatikan alam semesta serta jiwa yang Allah ciptakan, Allah sempurnakan. Kemudian Allah mengilhamkan manusia kepada jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kemudian Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maka maknanya ini, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya.
melakukan apa? Ketaatan kepada Allah, membersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Qatadah, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair meriwayatkan seperti itu. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman. Ya. Jadi mensucikan dengan melakukan ketaatan, membersihkan diri akhlak-akhlak yang tercela. Sucikan dulu. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maksudnya mengotorinya dengan berbuat maksiat, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kotor. Kalau kita sering maksiat, akhirnya kecenderungan kita itu pengennya ya meninggalkan kebaikan. Jadi kenapa sih kadang ngaji abot jatuh ya, sudah ngaji juga ada berat amal, sudah belajar parenting, sudah belajar ini, kadang nggak berubah ya. Maka ini bagaimana mendidik buah hati dan amal-amal lain itu mensucikan hati dulu, membersihkan hati dulu, membersihkan jiwa dulu. Bunda bisa bayangin ya, ayah bunda bisa bayangin, jika ada piring, terus ada misalnya ayahnya pergi dari suatu tempat, kemudian bawa sate, bawa gulai, kemudian ada piring di situ kotor, bekas nggak mungkin toh sate atau gulainya ditaruh di situ kecuali piring itu sudah dibersihkan. Artinya sama, ketika gelas masih kotor, nggak mungkin dituang lagi dengan madu, susu, bahkan air putih juga nggak dibersihkan dulu. Artinya ketika kita itu hati ini belum dibersihkan, ada ilmu itu kayaknya jadinya nolak itu, nggak mudah masuk karena masih ada kotorannya. Apalagi nanti praktek tuh. Makanya kenapa sih sama suami kadang masih belum bersyukur, masih belum sabar, sama istri juga belum sabar, sama anak-anak belum sabar, malah kadang nggak punya waktu, nggak punya apa, itu tanda ya. Kadang kurang senyum dan sebagainya gitu ya dengan pasangan gitu. Itu ciri hatinya ada yang sedang tidak sehat. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, dari mukadimah ini kita bisa pahami bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk membersihkan hati agar hati bersih dan selamat, dan yang bermanfaat di hari kiamat adalah hati yang selamat. Dan di antara tugas Rasulullah SAW yang paling penting adalah salah satunya adalah tazkiyatun nafas. Karena itulah beliau SAW memulai dakwahnya dengan tasfiyah dan tarbiyah ya. Ayatnya mana? Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di sini ya. Wa yuzakkikum baru wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan kepadanya ayat-ayat kami, mensucikan kamu. Berikutnya apa? Mengajarkan kamu kitab, yaitu Al-Quran. Berikutnya apa lagi? Dan hikmah atau sunnah. Jadi Rasulullah SAW salah satu tugasnya adalah mensucikan.
Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang mengkafir, mengkufuri tauhid, membuang dulu syirik, membuang dulu beribadah kepada selain Allah, dilepaskan dulu itu, baru beriman kepada Allah. Dilepas dulu kekotorannya. Kalau enggak campur jadinya. Si beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah juga harus beribadah ke selain Allah, itu dilepas dulu. Ini seperti ini. Jadi tugas Rasulullah itu begitu, wa yuzakkikum dulu. Kita belajar Al-Quran, belajar hadis, kalau enggak tazkiyatun nufus dulu, kadang-kadang ada kendala. Berikutnya, hati mempunyai pengaruh yang kuat dalam tubuh manusia. Karena hati adalah rajanya. Apabila hati baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Jika hati buruk, maka seluruh tubuhnya akan buruk. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu fa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa yaqal. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada satu organ yang jika organ itu baik maka baik seluruhnya, jika tidak baik maka tidak baik seluruhnya. Apa itu? Hati. Maka untuk menikah, ya, punya anak itu sangat dibutuhkan ilmu tazkiyatun nafs. Bahkan Allah menggunakan bahasa yang sangat indah ketika wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi di situ disampaikan min anfusikum, bukan min ajsamikum. Di antara tanda-tanda keesaan Allah, Allah menciptakan kamu dari jenis, tapi Allah menggunakan diksi pemilihan katanya anfus, bukan ajsam. Dan di Indonesia ini seringnya bahwa belahan jiwa bukan belahan badan. Sehingga sangat dekat sekali ilmu tazkiyatun nafas untuk seluruh kita mau belajar apapun, dan juga sangat dekat untuk dalam kaitannya pernikahan ataupun dalam kaitannya mendidik anak-anak. Dan tadi disampaikan Luqman itu memulai dari rasa syukur pada Allah SWT. Ketika syukur ini mendapatkan, ya, ada di hati, inilah akan menjadi jalan untuk bisa mendidik anak-anak. Nah, apakah sebagian kita ini awal-awalnya saja bahagia punya anak, tapi dalam keseharian akhirnya kurang mensyukuri, ya memang nggak punya waktu, nggak pernah duduk ngobrol sama anak, main bareng sama anak, masih kecil langsung ada penitipan anak, ya, sekolah paling kalau pas yang mana paling kecil ada diburu gitu ya, terus juga kita lepaskan. Waktu bersama anak, didik anak itu kayak enggak, terus itu di-outsourcingkan, ya, diserahkan kepada pihak lembaga pendidikan misalnya gitu. Kalau kita punya hati yang baik, insya Allah akhirnya kita akan memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya. Kita akan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya. Sebagai wujud rasa syukur, kita akan berperilaku baik kepada pasangan, kepada anak-anak. Akhirnya ada proses saling menasihati dan mendidik. Itu wujud syukur. Yang selama ini dibilang alhamdulillah baru di lisan. Wujudnya bagaimana? Bagaimana waktu kita dengan anak-anak?
Saya mengutip kalimat Ustadz Yazid ya. Kebanyakan manusia lalai terhadap hati mereka. Kebanyakan orang sibuk belajar. Ini kalimat Ustadz Yazid rahimahullah ya. Menuntut ilmu dan memperhatikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperdalam ilmu usul hadis. Mungkin teman-teman kalau nggak ke pondok nggak nyampe. Ya kami belajar itu. Ya usul takhrij. Bahkan saat kuliah S2 itu pernah dikasih potongan satu hadis, tolong cari lanjutannya sampai sempurna. Terus kesimpulannya hadis ini sahih apa tidak sahih. Saya itu pakai aplikasi dulu namanya Maktabah Samilah. Itu sampai satu lembar, sampai 9 halaman saya. Kalau tidak ya. Jadi satu hadis itu kita bisa menyimpulkan hadis ini sahih apa tidak sahih sampai 9 halaman saya. Saya membayangkan Imam Bukhari seperti apa. Iya, saya sampai belajar begitu. Di pesantren saya belajar itu, pas S2 ketemu sama profesor hadis sampai kamu bisa menyimpulkan hadis ini sahih apa tidak sahih. Belajar usul hadis, belajar tafsir, belajar usul fikih dan lainnya. Beliau menyampaikan, meskipun hal ini baik, penting dan bermanfaat, akan tetapi sebagian dari penuntut ilmu bahkan ya, sebagian dari penuntut ilmu termasuk dai ya sebagian ini lalai untuk membahas amal-amal hati, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Padahal membahas amal-amal hati, penyakit hati dan obat hati adalah lebih penting, lebih bermanfaat dan mempunyai pengaruh besar terhadap amal lahir dan batin. Dan ini dilalaikan. Saya mulai tersadar tahun 2019 ketika pemilihan presiden itu ada satu grup yang ada yang setuju dengan nyoblos, ada yang tidak setuju dengan nyoblos, itu sampai keluar grup dan kadang bantah-bantahan. Ini masalahnya ini satu grup ngaji kabeh. Ini satu grup pengajian biar ono sing begini. Nah, saya kajiannya tasfiyatul nufus terus. Akhirnya tak yang tadinya fikih taruh dadah. Saya tasfiyatul dulu. Kemudian saya itu ikut daurah kitab Tadhkiratus Sami. Ya, ternyata di situ para ulama dulu ketika kajian fikih, kajian apapun selalu menyisipkan tazkiyatun nufus. Harus terus disisipkan, diingatkan tentang keikhlasan, diingatkan tentang kesabaran. Nuntut ilmu kalau nggak sabar nggak mangkat-mangkat, apalagi mendung-mendung sadu gini, mending turu ya, paling gerimis-gerimis gitu. Benar kalau nggak sabar, kami itu dulu di pesantren kurang lebih sekitar 40-45. Yang lulus itu nggak sampai separuh. Bahkan angkatan pertama pondok kami itu yang lulus cuma 1. Padahal saya masuk pondok pesantren itu sudah grogi. Karena teman-teman saya itu dulu juz 30 itu belum hafal. Juz 30 aja belum hafal. Masuk pondok. Sementara teman-teman sudah pada hafal sampai kayak tahsinnya babi bubah itu. Kayak gitu banget, pada jenggotan, sudah pada cingkrang kayak gitu sudah pada paham kan ya. Kemudian sudah ada yang bisa bahasa Arab. Alhamdulillah saya nyampe itu aja. Alhamdulillah saya nyampe. Sementara teman-teman saya yang tadinya ranking 1 sampai nggak kuat keluar. Udah ranking 1. Memang ini harus sabar. Beneran. Anak saya nyaris yang kemarin sudah selesai 30 juz ya. Itu nyaris mau keluar juga. Kalau nggak dikuatin, nggak didorong itu memang harus sabar. Ini anak saya yang kedua, udah kayak ini mau keluar dari pondok. Kemarin tuh udah saya suruh berangkat lagi masuk itu udah mau marah gitu istilahnya gitu ya. Tapi kan tetap harus taat sama orang tua kan. Berangkat lagi. Wah beratnya. Apalagi kena sakit lah macam-macam. Iya, ngaji berat sekali. Beneran. Kalau nggak diingatkan berat sekali. Kalau diingatkan bab ikhlas, kalau nggak diingatkan bab syukur berat sekali. Dan rumah tangga, didik anak itu nggak jauh-jauh dari ikhlas, sabar, syukur itu nggak jauh-jauh. Makanya ini harus dikuatin mendidik hatinya begitu. Dan ya contoh ya, kita sakit nih, sabar kan? Kita ngeledak di tempat tidur karena sabar dapat pahala. Kalau nggak sabar nggak dapat pahala.
Kita kehilangan anak, kehilangan pasangan, suami atau istri. Kalau kita punya ya hati kita ya tertarbiyah, ya tazkiyatun nafasnya dapat gitu ya. Kita sabar, kita ridho, dapat pahala. Kalau enggak dapat pahala. Dapat ujian-ujian seperti itu. Tapi mana rumah tangga mana yang enggak ada ujian? Diuji dengan suami, diuji dengan harta, diuji dengan kesehatan, diuji dengan anak, seluruhnya. Maka sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan untuk kita mendidik hati kita. Dan enggak bisa kita mendidik hati dengan akal. Maka sebagai orang tua harus punya hati dulu. Enggak mungkin bisa mendidik hati dengan akal. Hati itu tinggi banget. Akal itu kalau dari si persentase itu 12%. Hati itu 88%. Kita menguasai ilmu hati, maka tadi Ustaz Yazid menyampaikan ini lebih bermanfaat. Contoh saja, kita sholat nih. Hari ini kita ngaji, sama datanya. Sholat ya, misalnya imamnya Mas Malik sama, yang dibaca ya sama, di soft pertama sama, yang satu ikhlas, yang satu enggak dapat pahala yang satu, yang enggak ikhlas enggak dapat pahala. Ngaji demikian, sama-sama ngaji, bab parenting mungkin ngaji sama saya, ya dari jam 10 sampai jam 11 misalnya, sama materinya sama, yang satu ikhlas, yang satu enggak dapat. Ya, sholatnya sudah sama, tata caranya sudah tata caranya sama. Yang satu ikhlas, yang satu enggak. Ya, itu membedakan betul. Dan ini lagi kenapa kita penting ya. Kebanyakan problem yang terjadi di antara manusia, entah penuntut ilmu, entah suami istri, entah orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, disebabkan karena penyakit-penyakit hati. Entah karena ria, karena iri, dengki, sombong, buruk sangka. Problemnya seperti itu. Problem rumah tangga itu apa sih? Sebagian ujub. Apa itu? Rumah tangga ini bermasalah karena dia yang salah, aku yang benar. Dan rata-rata begitu. Ketika seorang suami WA ke saya, Ustaz istri saya begini, seakan-akan dia nggak ada yang salah istrinya. Ketika istri yang WA, Ustaz suami saya begini, seakan-akan dia nggak pernah salah, yang salah adalah suaminya. Ustaz kok anak saya begini ya? Ini seakan-akan dia nggak punya andil, nggak punya peran bahwa kenapa anaknya jadi begini. Nah, misalnya, ujungnya ke sana. Apa itu? Ya penyakit hati ujub. Merasa aku udah begini. Sampai saya dapat cerita dari istri saya, betul anaknya juga bermasalah ya. Aku kira didik sudah sesuai gitu, nggak merasa ini ada yang keliru gitu, padahal nggak belajar parenting, dia ngikutin pola orang tua dulu yang dan sebagainya. Dia merasa seperti ini karena orang tua, dan kan didik anak kolonial dan milenial beda. Dia dididik oleh bapaknya yang dulu di zaman yang dulu, sekarang dia mendidik dengan pola yang sama, udah berbeda. Sekarang anaknya agak ada sedikit bermasalah dan sebagainya, dan tidak pernah belajar parenting. Dia merasa, bahkan suatu ketika saya ketemu sama seseorang, cek ya, jadi dicek secara fisik sih. Nah saya nggak ilmu itu nggak paham kan. Saya undang temen gitu kan, ngecek gitu. Ternyata ada seseorang yang dicek itu, ini kayaknya saya belum bisa deteksi nih, karena ada namanya iridologi, dari diagnosa lihat mata, lihat ini kan bisa ada ilmunya kan. Kayaknya stres ya. Kalau stres ini nutup, nggak bisa dideteksi organ mana yang kena. Coba sih suami istri ngobrol terus pelukan dulu gitu. Nah itu melakukan itu, pelukan, dan istrinya nangis ya, karena mungkin merasa jarang dipeluk gitu. Nangis tuh kelihatan, setelah itu keluar nangis. Nah ini udah kelihatan nih, ini organ apa yang kena nih, ini organ ini kena, ini organ ini kena itu. Kalau ditanya jarang dipeluk apa gitu, si laki-lakinya saya sering meluk gitu. Apalagi setelah pensiun misalnya gitu ya. Ditanya, meluk itu diminta istri apa ide sendiri itu? Aku minta terus itu. Nah, itu kan kebuka tuh.
Nah, cerita biasa musyawarah, kita pendapat kok stres gimana? Kan kata musyawarah dimintai pendapat, pada diem semua. Lah wong kalau mau berpendapat langsung dipotong. Nah, itu tapi nggak merasa bersalah sama istrinya, sampai ngomong selama ini ajarku aku sebener udah begini kok ya, kok ternyata bojoku begini lah. Masih nggak merasa bersalah. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi rumah tangga kadang-kadang terjadi berantakan itu karena ujub, karena merasa sudah berkorban. Jangan pernah dengerin bisikan setan, ya aku itu udah berkorban. Sebagai seorang suami saya udah begini. Sebagai seorang istri saya udah begini itu. Sebagai orang tua kayak udah begini, kok anak saya begini. Kalau udah merasa begitu, itu bahaya sekali. Ya lakukan aja karena Allah SWT. Pokoknya saya berbuat baik sama istri, ya karena Allah. Istri belum berubah, istri belum membalas kebaikannya, ya sudah, mama ini karena Allah kok, bukan karena supaya mendapat balasan dari istri. Saya sudah berbuat baik sama suami, kok suami saya kok malah nggak perhatian aja ya. Memang bukan untuk dapat pelajaran perhatian, bukan untuk dapat balasan perhatian, tapi untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Saya ingatkan lagi, innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan, kami memberi perhatian, kami memberi apa saja yang kita berikan liwajhillah, untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian itu jaza, balasan ataupun ucapan terima kasih. Pagi ini saya nulis story di WA, seorang suami yang membahagiakan istri dengan akhlaknya atau dengan sikapnya, ya. Itu kan dicatat malaikat. Insya Allah akan ada keajaiban, ada kejutan dari Allah SWT. Lakukan saja ikhlas. Seorang istri pun demikian. Enggak untuk mendapatkan balasan langsung dari pasangannya, enggak ingin mendapatkan balasan langsung dari anaknya kalau kita sebagai orang tua, tapi untuk liwajhillah, untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, tidak ingin berharap balasan ataupun ucapan terima kasih. Kalau kita yang diberi syukron atau jazakallah khairon, jazakillah khairon, ya. Kalau kita yang diberi. Tapi kalau kita memberi, kita bisa ngecek apa kita ikhlas apa tidak. Manakala kita memberi kemudian enggak mengucapkan terima kasih dan kita kok agak kecewa, berarti kita belum ikhlas nih. Atau kok enggak ngasih balasan, kok enggak suatu ketika butuh enggak dibantu gitu. Apalagi bab sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang beriman, janganlah engkau hapuskan pahala sedekahmu dengan bil mani wal adza, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si penerima. Om minta tolong bisa enggak? Om pinjem deh 1 juta. Om lagi enggak ada nih, om penting. Enggak ada om, lagi gini-gini. Kamu ya dulu dikuliahkan teng habis berapa aja, sekarang galiran. Bubar pahala yang dulu menguliahkan anaknya, menguliahkan ponakannya. Nggak boleh. Dan ini kan butuh semua ibadah. Kalau dihubungkan dengan mendidik anak, dihubungkan dengan rumah tangga, sangat perlu sekali ikhlas. Maka tadi itu surat Asy-Syams tadi ayat 1 sampai 10 itu luar biasa. Luar biasa. Kita akan menjadi beruntung jika kita membersihkan hati kita dengan cara bagaimana? Melakukan ketaatan-ketaatan, menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Tapi kalau kita berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban, kita mengotorinya, akhirnya kita kecenderungan kepada perbuatan yang tidak dibolehkan, yang dilarang oleh Allah SWT. Dan kasus rumah tangga, kasus dengan anak, kenapa punya masalah? Ada masalah hati. Ada masalah hati. Entah ujubnya, entah kadang prasangka. Kita nggak tabayun. Padahal ilmu tabayun itu sering, tapi pada saat kejadian kadang kita nggak tabayun. Kenapa begini? Ya, kenapa begitu? Nggak tabayun.
Padahal ayat itu ya sering, atau ke orang lain harusnya tabayun sama aneh dulu dong. Tapi pada saat kejadian untuk dirinya, dia nggak tabayun, memvonis. Antum mungkin anaknya ketuduh langsung, suaminya ketuduh. Pas kapan itu saya umroh itu, sudah tidur itu dibangunin. Sat, ini istri saya nuduh saya begini. Saya bangun itu, ngantuk-ngantuk dibangunin. Akhirnya kita damaikan kan di orang lobi gitu. Itu jam malam itu karena sudah bertengkar ya, harus nuduh gitu. Ya, coba yang nuduh bisa membuktikan enggak? Apa buktinya? Oh ini tuduhan, enggak terbukti kayak gini. Ini di umroh. Ya posisi malah itu saat itu saya ingat saya sudah di Mekah itu, udah umroh berarti, sudah umroh malah itu. Enggak boleh yang seperti ini. Nah kadang-kadang begitu. Ini dari mana? Ya perasaan itu dari hati kan. Karena sudah apa gitu sehingga diikuti bisikan setannya. Jadi ini pentingnya betul mendidik hati ya, untuk mendidik buah hati, menata hati untuk mendidik buah hati. Oh ya ujungnya bagaimana suami istri juga harus baik ya, ikhlas ya. Sesungguhnya kebersihan dan keselamatan hati dari setiap kotoran merupakan faktor kebahagiaan. Kalau kita itu hidupnya di rumah tangga, kita ingin bahagia ya bersihkan hati kita. Bersih dan selamatnya hati dari syirik, dari riya, dari bid'ah, dari dengki, dari iri, permusuhan dan penyakit lain merupakan sebab kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dunia dan akhirat. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Kita itu banggain anak saya begini. Kita punya harta begini dibanggakan ya, tapi enggak berguna nanti. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kita akan selamat nanti jika hati kita bersih. Menghadap Allah pada hari berbangkit ternyata kita ikhlas. Sampai ulama-ulama kalau saya baca-baca bab ikhlas itu, seandainya saya tahu ada satu amalan saya yang ikhlas dan Allah terima, seandainya saya tahu ada yang diterima, saya udah bahagia sekali. Kita nggak ngerti, kita itu bayangannya ikhlas, tapi ternyata kita kalau nggak ngasih, kalau ngasih sesuatu nggak terima kasih, jadinya gimana? Hatinya kecewa dan sebagainya, apalagi nggak balas. Kok kamu udah biasa ditolong, giliran saya minta tolong, ya sudah. Ini itu teruji betul, apalagi suami istri itu. Suami istri itu benar-benar nggak ada pencitraan, ya blok-belakan itu kadang. Itu butuh keikhlasan betul. Kadang kalau ke orang lain itu ya, itu baik ya, kayak volunteer. Jadi baiklah pokoknya di luar itu orang melihat wah ini keren deh, suka berbagi dan sebagainya. Ternyata sama pasangan enggak, karena pasangan arep muji-muji apa gitu. Padahal dibutuhkan yang malah justru ikhlas itu pasangan dulu, sama anak-anak dulu, keluarga dulu gitu ya. Jadi ini ayat ya Asyam, tadi saya menyiapkan ayat Asyam sama hadis ala wa inna fil jasadi mudghah idza shalat shalal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa ya qalb. Ini penting sekali untuk kehidupan berumah tangga, mendidik anak dan kehidupan secara umum. Ya, problem-problem terjadi itu jangan masalahnya penyakit hati dulu. Keluarga Nabi Adam, putranya Nabi Adam sampai berkelahi, sampai membunuh gara-gara hasad, iri. Kenapa aku nikahnya sama dia bukan sama dia? Kenapa aku yang ganteng begini dapat yang istri begini? Kenapa aku yang misalnya gitu. Kenapa kakak saya yang begini dapat yang begini? Kenapa? Jadi problem seluruhnya kalau mau diikuti ya ujungnya ya karena ada hasad. Mau di rumah tangga, mau dengan anak, mau dengan yayasan, mau dengan takmir masjid, kalau ada hasad, kalau ada penyakit hati, gaduh. Seluruhnya akan terjadi gaduh. Karena itu sudah ada urut-urutannya dulu ya, seperti itu. Jadi ini penting sekali membersihkan hati, ngobatin hati kalau hati sedang sakit. Secara diniyah belajar ilmu tazkiyatun nufus.
Secara psikologi yang pernah saya share, pernah saya sampaikan tentang terapi membahas luka pengasuhan itu yang kemarin yang kita tarik nafas dan sebagainya itu. Ini sudah ada pertanyaan. Enam pertanyaan itu ya. Bentar ya, sedikit-sedikit ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu fayadhatabal malik fayadhatabal maliku tabat junuduhu fayadha khabuthal maliku khabuthat junuduhu. Hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Apalagi ini ayah. Ayah kalau udah baik, maka insya Allah nanti istrinya akan baik. Insya Allah secara umum ya, secara umum. Anaknya akan baik. Berikutnya berarti ibu. Kalau pengen anak-anaknya baik, berarti ayah yang baik, ibunya baik. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, obatilah hatimu, sebab kebutuhan Allah terhadap hambanya terletak pada baiknya hati. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan adalah penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Seandainya enggak ikhlas, enggak dapat pahala apapun walaupun mengerjakan. Seandainya enggak sabar, enggak dapat apa-apa walaupun kena ujian. Seandainya enggak syukur, enggak dapat apa-apa walaupun mungkin dapat nikmat. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Beliau melanjutkan, barang siapa memperhatikan syariat di dalam sumbernya, maka ia akan tahu tentang terkaitnya amalan badan dengan amalan hati. Amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa amalan hati. Amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amalan badan. Bukankah perbedaan orang mukmin dan orang munafik tergantung pada hatinya? Sama-sama sholat di belakang Rasulullah, yang satu kepala yang satu enggak, sama sholatnya, karena hatinya enggak beriman. Bukankah seorang masuk Islam itu diawali dengan amal hatinya sebelum amal badannya? Oleh karena itu ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan, bahkan lebih banyak, lebih kontinu, lebih wajib di setiap waktu. Sabar terus-terusan ngeledak di rumah sakit, dapat pahala. Ridho atas kejadian, dapat pahala terus. Ini saya belum bahas bagaimana syukur sama pasangan atau sabar ya. Secara umum saja ini saya sampaikan. Ridho atas kejadian itu luar biasa sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa amalan hati lebih penting daripada amal badan. Namun hal ini tidak berarti bahwa beliau berpendapat bahwa amalan badan tidak termasuk bagian dari iman. Ini bagian dari iman, tapi dahulukan hati dulu. Jadi amalan hati adalah pokoknya amal. Meskipun seorang beramal dengan amalan yang sangat banyak, namun hatinya tidak ikhlas karena Allah, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dan penyakit-penyakit ini menjangkiti hampir semua orang, mau orang awam, penuntut ilmu, juga ustadz, dai, kiai dan lainnya. Kadang sebagian itu tidak menyadari bahwa di dalam hatinya terjangkiti penyakit hati berupa ria, iri, dengki, ujub, sombong dan lain-lain. Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan, mensucikan jiwa lebih berat dan lebih sulit daripada mengobati luka di badan. Oke. Kalau luka di badan kelihatan tuh kasat mata.
Yang bab psikologi yang sedikit itu aja tidak semua orang memahami ya. Ini ayat ada persoalan apa gitu. Itu nggak memahami, apalagi bab kaitannya yang kaitannya din. Ya ini harus ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang sangat apa istilahnya ya, pengalaman spiritualnya kuat istilahnya gitu ya. Jadi badan itu lebih mudah, psikologi lebih mudah insya Allah kalau imannya kuat. Nah berat itu harus ditambah dengan ilmu din, yaitu belajar tazkiyatun nufus. Seperti itu ya. Ini insya Allah kita akan mulai bahas pertanyaan-pertanyaan. Tips agar selalu pandai bersyukur dengan segala keadaan. Tadi pagi saya lihat video ya, untuk pembekalan ya. Saya sering kadang lihat-lihat seperti itu untuk pembekalan. Jadi orang yang senantiasa ya, punya spiritual tinggi atau mungkin orang itu bisa dalam artian kok mudah menarik itu, senantiasa bersyukur. Bahkan ya dalam surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan benar-benar akan kami uji kalian semua dengan segala sesuatu. Contohnya apa? Khauf, takut, lapar, berkurangnya harta, jiwa, ada yang meninggal, buah-buahan. Kabar dari Allah SWT, ketakutan, kelaparan, kehilangan, kekurangan harta, kehilangan orang yang dicintai, buah-buahan tidak berbuah misalnya, tidak panen. Itu kabar yang menggembirakan atau kabar yang menyedihkan? Ini menyedihkan. Tapi Allah menggunakan diksi pemilihan yang luar biasa. Fabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira. Berarti ini harus disyukuri. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Yang jika mendapatkan musibah mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Istri saya titipan, suami saya titipan, anak saya titipan, harta ini titipan, sudah. Memang ini akan dikembalikan lagi oleh Allah SWT. Itu saya kalau bikin judul itu jadi mensyukuri musibah. Karena dari wabashiri sabirin itu kemudian ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim warahmah. Mereka itulah yang mendapat sholawatnya di Rabb. Allah itu langsung turun tangan. Sholawat dari Rabb itu Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa itu adalah ampunan, kemuliaan, keberkahan, kasih sayang, warahmah, kasih sayang lagi diulang untuk menegaskan. Ternyata ketika mendapat hal-hal yang kayaknya di pandangan mata kita kurang enak, itu ada sesuatu yang besar di hadapan Allah SWT. Dan di balik hal yang mungkin kurang menyenangkan tadi ada hikmah yang ingin Allah berikan. Sehingga kalau mau senantiasa bersyukur ya dalam keadaan yakin ya bahwa apa yang Allah timpakan itu untuk kebaikan kita. Ada hikmah. Terus ingat-ingat kebaikan-kebaikan. Jadi dari tubuh nih alhamdulillah ya bisa melihat gitu. Mungkin kita fokuskan dengan masalah kita. Padahal kita masih bisa melihat. Kalau dikasih uang besok, hari ini kita dikasih uang 5 miliar. Besok mata kita nggak bisa melek, nggak bisa lihat, mau nggak? Nggak mau kan?
Ternyata yang ada di tubuh kita yang dikiranya biasa-biasa saja itu luar biasa, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan. Ada orang setruk, alhamdulillah jempolnya wis obah. Lah selama ini obah terus ora di alhamdulillahi. Jadi coba senantiasa bersyukur gitu ya. Dan ingat-ingat takdir-takdir Allah lain yang indah-indah yang pernah terjadi. Coba sih contoh ya, Nabi, Mas, mbok kamu berdoa minta Allah untuk menyembuhkan penyakitmu. Kita sakit sih, aku sakit sudah berapa lama ya? Nih 18 tahun. Ya malulah, wah aku udah sehat selama 20 tahun dan banyak nikmat. Ini masih banyak nikmatnya kok, segitunya loh. Sakitnya 18 tahun bisa iso sabar karena ngingat kebaikan. Sabar itu berarti ya karena syukur gitu ya. Bisa sabar karena bersyukur gitu. Nabi Habib sampai sabar begitu karena bersyukur, lah nikmat saya lebih banyak kok. Kenapa kita bisa kurang bersyukur? Ya kita itu nggak nginget kebaikan-kebaikan Allah, nggak nginget kebaikan-kebaikan pasangan. Contoh ciri orang bersyukur ya, lagi panas banget, air minum habis, mampir ke seseorang dikasih air minum 1/4 gelas. Nah orang bersyukur, ya Allah pelit temen, yakin pelit banget, maksudnya juga kayak ini perapadok. Tapi kalau orang bersyukur, alhamdulillah ya Allah hari ini bisa minum 1/4 gelas, alhamdulillah. Jadi airnya secara umum setengah isi atau setengah kosong. Kalau boleh disabut berarti harus setengah isi. Sudah ada isinya, alhamdulillah, bukan kok cuman 1/4, enggak 3/4-nya mana kita. Alhamdulillah sudah ada 1/4. Dilatih sih, memang dilatih. Saya kalau bimbing istri ya, contoh kalau ke pasar bareng, Mas 200.000 dapatnya segini. Bilangnya begini Umi, apa? Alhamdulillah ya Mas ada rezeki. Udah pertama itu ada rezeki. Sehingga hari ini kita bisa belanja 200.000 dapatnya sebanyak ini. Ini beda banget tuh. Beda banget. Dan yakin ya Bunda, Ayah Bunda, ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum. Jika bersyukur maka akan ditambah nikmat. Maka diingat-ingat kebaikan-kebaikan dari Allah, kebaikan dari pasangan, dari anak-anak diapresiasi, oh, alhamdulillah ya, anak saya begini, anak saya begini, anak saya begini. Kalau lihat kekurangannya kurang aja, ya nggak rampung-rampung. Satu, ya berarti kita perbaiki nih. Barangkali hati kita sakit karena kita sulit bersyukur. Banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Kemudian ingat kebaikan-kebaikan, ingat nikmat-nikmat Allah sudah kita peroleh, kita lalui, kita miliki. Ya, kemudian pada saat bisa mensyukuri musibah, yakin bahwa di balik itu akan ada hikmah, ada keajaiban yang Allah siapkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menata hati agar selalu bahagia dan bersyukur dengan segala aktivitas sebagai istri dan ibu agar tetap stabil kondusif, karena terkadang membuat perasaan dan pikiran kacau balau. Ya betul. Kadang-kadang memang begitu ya. Kalau ada suami saya sampaikan, kalau ada suaminya ada satu ini, dan mudah-mudahan YouTube-nya nanti ini bisa kesebar para ayah ya. Yang termasuk salah satu faktor sebuah istri kita stabil emosinya itulah kita bantu istri, ngerti perasaan istri. Istri itu hamil ya berat, melahirkan ya taruhannya nyawa, tapi insya Allah nggak kapok tuh, pengen lagi. Tapi kalau suaminya nggak perhatian, suaminya silent, diem gitu ya, cuek gitu, wis menyiksa banget tuh. Itu bikin tidak stabil, bikin tidak stabil emosinya dari sisi itu ya. Nah, bagaimana agar senantiasa menata hati ya kondisi seperti itu gitu. Satu, senantiasa bahagia itu begini. Ada ini sih kisah ya, saya baca di buku Zona Ikhlas. Jadi ada
penulis ini nanya kepada penjual burung yang belum, saat itu saya baca kan masih tahun 2007 2008 ya, sekitar itulah saya baca buku itu. Mas, kamu jualan burung sudah lama? Sudah puluhan tahun. Emang ada yang beli? Selalu ada yang beli, setiap hari ada yang beli, asal saya bahagia, asal hati saya senantiasa bahagia. Lah, biar kamu selalu bahagia gimana? Jika hari ini ada yang beli, saya sangat bersyukur pada Allah karena ada yang beli. Dan perasaan ini saya pertahankan sampai besok. Dan saya masih besoknya merasa bersyukur banget, bahagia, dan selalu ada yang beli. Saya coba praktekkan. Ya, jadi saya pagi-pagi itu sudah sering, pokoknya nyandain istri saya dulu. Nyandain istri. Nyandai, ngeledek, bahagia gitu ya, apa gitu. Memang saya juga pagi itu jalan kaki gitu ya. Itu juga memang dari sisi ngurangi stres, banyak sekali manfaat ya. Saya jalan pagi setiap pagi gitu ya, hampir 30 menit lebih gitu, nyeker, pengaruh betul. Alhamdulillah hari ini dapat rezeki besar. Ya, sebelum saya ke sini itu dapat rezeki besar gitu ya. Alhamdulillah gitu. Terus gitu ya. Jadi manakala kita melakukan sesuatu, kita apresiasi, alhamdulillah ya saya sudah begini, alhamdulillah saya bisa begini, alhamdulillah saya mengalami ini ya. Jadi bahagia tuh, bahagia, kita nata. Terus bahagia itu, bahagia dulu atau sukses dulu baru bahagia? Orang kadang-kadang kalau kebalik ya, saya sukses jadi bahagia. Enggak, bahagia dulu nanti sukses. Kita kondisikan hati senantiasa di zona syukur gitu. Saya itu praktek begini itu sama istri saya itu dulu awal itu 1 tahun itu nyaris nggak putus. Jadi saya, istri, anak-anak keliling, melingkar, bikin halakoh setelah zikir pagi. Kemudian saya mengucapkan alhamdulillah kemarin Abi dapat begini, alhamdulillah kemarin begini, ini begini, alhamdulillah begini. Terus kita bikin jurnal syukur namanya. Tapi itu talesankan, nggak ditulis. Sebagian ada yang ditulis. Setiap hari itu. Nanti gantiin istri saya, sehingga saya dengerin istri saya bersyukur dan itu menular lagi. Nanti anak saya alhamdulillah saya begini, nular lagi. Itu keluarga kami. Kalau mau dipraktekkan begitu. Ya, kalau mau dipraktekkan seperti itu. Itu jadi mulai pagi dengan rasa syukur. Uniknya kita bangun melek kan, melek itu alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita melek plek, bisa buka mata dan sebagainya, itu kita mengucapkan alhamdulillah, bahagia, bersyukur hari ini bisa dikasih kesempatan masih hidup, nggak bablas mati ya, sehingga masih ada kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bertobat dan sebagainya. Dimulai hari ini dengan senyum, dimulai hari ini dengan bahagia, sepanjang hari itu bahagia, betulan itu, diriset itu sudah. Tapi kalau pagi itu sudah mulai nyatem gitu ya, nggak cocok, itu sepanjang hari ketemunya nggak cocok. Nah, berarti awali aktivitas tadi udah doa seperti itu. Kemudian apa? Ya baca Quran. Oh iya baca Quran. Ya kalau misalnya bangun sholat malam, sholat subuh, terus baca Quran, terus memang kalau saya kemudian saya jalan kaki itu. Walau alam ya, sebagian teman saat kok seger sih, ini saya kurus ya. Tapi kemudian katanya ya tidak sesuai umur dan sebagainya gitu. Hari-hari itu tak coba cari sudut pandang positifnya gitu. Hari-hari gitu. Tapi etik sekali lagi, ujungnya di hati. Kalau hati kita itu oke, nanti kita bisa berpikir positif. Jadi berpikir positif itu dimulai dari positive feeling, baru positive thinking. Nah, bagaimana awalnya? Banyak istighfar. Karena supaya kerat-kerat hati. Jadi kan kalau kita banyak dosa itu jadi hati itu titik hitam. Dosa lagi ada titik hitam lagi. Buangnya titik hitam itu dengan istighfar. Setelah itu kebuang dulu gitu. Kalau hitamnya kebuang nanti baru masuk jadi enak. Tapi kalau hitamnya masih banyak, dikasih sesuatu sulit, dinasihati juga sulit. Maka ini antara adzan dan iqamat itu kadang-kadang saya tidak berdoa, tapi istighfar.
tadi malam itu saya bangun tidur langsung doa karena sudah sepertiga malam ya. Dan setelah sholat tahajud itu nggak berdoa, malah saya istighfar. Begitu, karena sudah tak doa begitu. Nanti pas tadi batas subuh saya bisa berdoa gitu. Jadi tapi memang hari-hari istighfar itu sering supaya kerak-kerak dosa itu keluar dulu. Nah, akhirnya hari-hari bahagia. Sehingga kalau apapun melihat proses sudah menuju kebaikan, alhamdulillah ya anak saya sudah begini, alhamdulillah suami saya sudah berubah begini, alhamdulillah saya sudah ada ngaji, alhamdulillah. Jadi diri kita berproses berubah itu juga dihargai. Alhamdulillah ya, kemarin-kemarin saya nggak pernah sholat duha, sekarang 2 rakaat, alhamdulillah. Jadi akhirnya kondisi seperti itu akan membuat senantiasa bersyukur dan bahagia. Kemudian segala aktivitas bagi istri dan ibu agar tetap stabil kondusif, karena terkadang perasaan dan pikiran kan subalo ya. Kalau ini lakukan dengan ikhlas, saya lakukan seperti inilah, ikhlas lah. Saya sebagai istri ini pahala besar nih kalau saya berbuat begini. Kalau saya begini sama anak, saya pahala besar ini. Ya suami nggak ngasih pujian atau apa, saya dapat pahala dari Allah Taala. Ujungnya ke sana, surga. Jadi memang dorongan ikhlas. Ini memang bahas bab ikhlas itu beneran itu. Saya beberapa buku sendiri itu bab ikhlas dok. Kalau mau dibahas ya jadinya kayak nggak parenting gitu. Walaupun tapi ini kan tak tempelin gitu ya. Ya lakukan ini karena ikhlas. Sehingga nanti bahagia. Jadi bersyukur senantiasa ya, istighfar, bersyukur setiap pagi, mau ditulis boleh, mau diucapkan dulu boleh. Lakukan sama ikhlas. Ya belajar tazkiyatun nufus juga. Keutamaan ikhlas dan sebagainya. Kalau tidak ikhlas juga zong, nanti nggak dapat pahala apa-apa gitu. Yang ketiga, 1, 2. Bagaimana mengondisikan hati, sikap dan lisan menghadapi ibu yang sudah sepuh dan sering tantrum. Sepertinya semua yang kita lakukan serba salah. Berapa lama kita ngurus ibu? Sementara ibu ngurus kita berapa lama? Gitu. Kita ngurus ibu itu juga bareng-bareng. Ibu ngurus kita sendirian, ngurus banyak anak. Ya. Nah, supaya nggak kena mental bahasanya. Saya pernah terapi orang Bandung ya. Yang sakit tuh bapaknya, suaminya. Tapi karena rewel dan sebagainya, ini jelas kena mental istrinya. Yang tak terapi istrinya. Karena bapaknya terapi juga sudah kayak pikun gitu, nggak bisa ngikutin. Ya ini bunda, kalau seperti ini tetap terapi yang pernah saya sampaikan itu. Nanti minta Umunisa itu. Ya, minta Umunisa. Terapi tarik nafas dan sebagainya itu diulang-ulang. Kami melakukan seperti itu sering itu. Sering, bahkan awal-awal itu kami dapat ilmu itu setahun tadi itu bareng itu dari terapi tarik nafas dan sebagainya, kemudian julna syukur sehingga selesai itu bisa jam 7, jam setengah 8 ya, karena kan nggak sekolah kan, anak-anak kami kan homeschooling, jadi nggak ada yang gedagar-dagar gitu ya, bisa jam dari batas subuh bisa jam setengah 7, jam 7 kayak gitu, karena kita ada julna syukur, ada terapi tarik nafas dan sebagainya kayak gitu, sehingga nggak kena mental menghadapi seperti itu. Nah, Wallahu alam kalau ini ngurus sendiri ya. Kalau di keluarga istri itu piket. Jadi kalau memang itu kondisinya kadang-kadang istri saya juga nangis. Mas, ibu begini-begini gitu. Nah, karena saya itu tempat curhat kan. Sini. Jadi terus tak peluk, dia nangis, apa, dia cerita, yang tak tanggapin. Mudah-mudahan suami yang bertanya ini bisa mengerti begitu gitu ya. Jadi sering nangis. Nah memang jatahnya seminggu sekali. Kalau setiap hari nggak kuat. Kakak itu tadinya setiap hari, kemudian dibikin jadwal piket karena wah ini kakak jadinya uring-uringan gitu. Ya mungkin dibegitukan, di desain supaya giliran. Karena memang kadang-kadang ya memang nguji kesabaran sebagai anak. Padahal dulu ibu kita ya sabar banget ya. Ya mohon maaf ya, sampai bersihkan kita pup dan sebagainya, semuanya tulus saja gitu. Ini kan dari ketulusan gitu ya, dari ketulusan. Toh sebentar, kalau orang tua seperti ini ada masanya, nggak mungkin orang tua lama hidupnya kan, secara umum ya 70 gitu ya maksimal gitu, paling sebentar gitu. Memang kesempatan masih ada pintu surga, manfaatkan, karena itu jalan surga gitu. Jadi ujungnya dibawa ke arah kesempatan masuk surga insya Allah.
Kalau misalnya kok ini salah, maaf Bu gitu. Salah, maaf Bu, diperbaiki sesuai karepe gitu. Ya. Dan kalau misalnya suatu ketika kita belum siap, nggak usah datang dulu. Misalnya kita tata hati kita datang, kalau nanti ngadu-ngadu emosi malah kita bentak sama orang tua, jadi nggak boleh kan. Mending kita menjeda, ya bukan mutus ya, menjeda. Bagaimana agar kita bisa mudah memulai mengamalkan ilmu dan bisa teristiqomah dengan amal tersebut? Memulai itu memang harus dipaksakan dikit. Tapi kalau memang ini awalnya dari iman, dorongannya karena Allah SWT, ya kalau tahu keutamaannya akan mudah. Saya mau sholat malam karena tahu keutamaannya, jadi di ilmu ya. Saya mau sholat duha karena tahu keutamaannya. Saya mau zikir pagi petang kalau mau tahu. Saya mau baca Quran kalau itu akan dorongannya mudah, nanti dapat pahala. Biar istiqomah gimana? Biar istiqomah dicas, diamalkan, ngaji, dicas. Ya, saya itu saya pernah kajian materi itu bukan saya pernah dengar, bukan pernah saya baca, materi itu malah sering saya sampaikan, tapi tetap saya datang offline, saya ke masjid ngikutin karena dapat keberkahan. Lah insya Allah kalau ngaji seperti ini, terus begitu ada ilmu sedikit diamalkan, begitu ada ilmu sedikit diamalkan, minta ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini gitu ya. Termasuk seperti itu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini kan doa-doa ya. Jadi doa ya Allah saya bisa istiqomah, bisa Indonesianya begitu. Ya Allah mudahkanlah saya mengamalkan ini. Jadi diniati, kalau mau mencari ilmu diniati. Cuman memang kalau hatinya belum kuat itu kadang sulit. Makanya tetap banyak istighfar lagi kembalinya. Supaya kita bisa kebuka dan kita mau mengamalkan. Banyak istighfar. Kita itu enggak merasa salah, tapi banyak salah sebenarnya. Entah sama orang tua, sama Allah, sama anak, sama pasangan dan sebagainya, sehingga jadinya keras. Yang jadi keras itu. Apalagi sudah sering berbuat maksiat yang kita nggak sadar lagi itu keras hati. Jadi kalau memulai itu memang kayak gimana sih ya? Saya pernah mendapat istilah bahagianya gini. Orang pertama kali mau olahraga atau jogging itu berat. Tapi kalau sudah sekali jalan 2 kali itu nanti enak ya, seger gitu. Nah, amal aja. Dan kalau amal jangan terlalu semangat ya. Pertama kali mau sholat 2 saja, 2, nggak usah 4, nggak usah 8. 2 aja istiqomah sampai berapa bulan, 3 bulan baru nambah kayak gitu. Mau sholat tahajud belum bisa, ya udah witir aja dulu sebelum tidur. Kalau udah nanti bisa setelah tidur, nanti tambah lagi 2 + 3. Udah itu berapa bulan baru nambah kayak gitu. Jangan terlalu semangat. Ya. Karena Allah mencintai amal sedikit yang istiqomah. Ya sedikit nggak apa-apa, kita punya amal sedikit nggak apa-apa, tapi yang istiqomah. Itu ngecas saya ngecas terus. Apalagi sekarang akses pakai video di media sosial bisa banyak itu. Dan itu saya ngecas betul, saya baca Quran, saya baca buku gitu, saya ngecas terus. Saya juga kadang ikut seminar dan sebagainya. Bahkan kemarin saya ngisi parenting bareng itu saya perhatikan betul, mau kesempatan sehingga bisa bersyukur punya anak ya yang dikaruniai begini. Kapan kita bisa mendapat ilmu tentang tasawuf nafs di kajian parenting? Lah ini sekarang ini sudah mulai tak tempelin ya, agar kita bisa tahu cara membersihkan dan kita fokus juga dengan amal-amalan hati. Insya Allah berarti ini sejak kemarin, hari ini dan seterusnya. Tapi kemungkinan biasanya ada jeda liburan ya. Biasanya ada sekolah libur, biasanya libur kan biasanya saya ngikutin jadwal aja di Rumunisa. Saya berpikir ke sana gitu. Karena kalau enggak itu kayaknya juga sama pasangan isi berantem, sama anaknya masih begitu, amal-amal juga berat. Jadi ini saya tempelkan, tapi mesti nanti tak terhubungkan dengan contoh-contohnya di keluarga. Karena ini parenting ya. Tapi muatan tazkiyatun nafas. Jadi sejak kemarin sebenarnya, tapi memang masih agak parenting banget dengan Luqman Al-Hakim. Hari ini sudah contoh-contoh saja, tapi secara umum adalah saya pakai kitab Tazkiyatun Nafas ini dari Satyasi, dari beberapa ulama-ulama gitu ya. Yang terakhir, bagaimana menumbuhkan tekad yang kuat untuk meninggalkan maksiat dan kita tidak bersantai-santai dalam menjalani kehidupan.
Salah satunya mengingat kematian, mengingat ada neraka. Memang manusia ya tadi itu ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, itu makanya tadi ayat itu saya kasih di muqaddimah ya. Di awal saya sampaikan, jadi sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Allah akan mengilhamkan kebaikan jika hatinya bersih. Allah akan mengilham keburukan itu jadinya akan diikuti setan ketika manggil-manggil, diikuti karena hatinya kotor. Jadi tekad ini akan muncul, dimudahkan beramal soleh, dimudahkan bangun sholat malam, itu salah satunya karena nggak dosa. Salah satunya begitu. Ini ulama-ulama mengatakan, dan tahajud itu di samping biasanya yang menjadi panggilan itu adalah amalan umroh atau haji. Tapi kemarin saya mendapatkan tadi satu syekh bahwa ini adalah undangan dari Allah SWT. Memang dipanggil sama Allah SWT itu bisa sholat malam. Karena apa? Karena di antara orang-orang pada tidur dibangunkan oleh Allah SWT, dan itu adalah diundang oleh Allah SWT untuk menghadap Allah SWT, untuk berdialog dengan Allah SWT, dan itu Allah turun ke langit dunia, membuat doa-doa dikabulkan semuanya. Itu jadi undangan, inilah nikmat. Tapi ada yang mengatakan ya untuk bisa dapat undangan seperti itu kita pantaslah kenal gitu ya. Jadi apa? Jangan dosa. Kalau udah dosa bagaimana? Banyak istighfar. Shortcutnya untuk biar tazkiyatun nufus, sebelum saya dapat kajian apa sih yang membuat hati jadi sakit gini-gini kan banyak nih. Shortcutnya pokoknya biar ini bersih dulu, pokoknya dibanyakin istighfar supaya titik-titik hitamnya keluar, sehingga nanti menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi mertua, menghadapi anak itu lebih slow ya, lebih slow gitu ya. Wallahu alam itu. Ini sudah menjelang duhur. Menumbuhkan tekad yang kuat meninggalkan maksiat, jadi satu, banyak istighfar supaya dorongan kebaikannya banyak. Terus mengingat mati, mengingat neraka. Mana-mana saya itu kena itu kalau masak air panas, ya monggo silakan. Jadi saya kalau masak air panas untuk mandi gitu ya, anak-anak dan sebagainya itu, ya Allah ini aja panasnya seperti ini, melepuh dan sebagainya, neraka kayak apa gitu. Itu teng gitu, masuk ya, masuk. Salah satunya begitu. Ya, salah satunya begitu. Jadi silakan Bunda mana pas lagi masak, ya begini gitu. Jadi ya kalau maksiat tentu nanti ada catatan gitu. Ya memang ada khauf, Allah Maha melihat. Saya baca buku juga tentang, saya kan ada buku jerat-jerat neraka gitu, jadi bikin takut misalnya gitu. Ya, bab surga biar semangat, lebih tebal bab surga daripada neraka gitu. Lebih semangat gitu. Jadi itu memang dipepet ya dengan banyak ilmu gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, ayah bunda. Ya, waktunya sebentar lagi muadzinnya biasanya tutup datang gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita pekan depan kalau pas belum libur bahas tentang tazkiyatun nufus per bab ya, istilahnya nanti bab ikhlas, lebih bab syukur, bab ridho yang menyebabkan hati sakit, obatnya bagaimana, insya Allah kita akan bahas insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.